nih ya, berbicara masalah tentang orang yang suka PHP atau pemberi harapan palsu. Apakah ini termasuk di dalam golongan orang-orang yang munafik di dalam Islam? Coba kita tanya guru kita Ustadz Hilman. Mohon izin Ustadz Hilman Baik, jawabannya. Masya Allah ini bagus sekali nih pertanyaannya. Saya mohon izin Ustaz Syam. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ada 3 ciri orang yang munafik itu. Yang pertama, ketika dia bicara dia berbohong. Yang kedua, ketika dia berjanji dia khianat. Dan yang ketiga, ketika dia diberikan amanah, dia tidak bisa memenuhi amanahnya dengan baik. Nah sekarang apakah PHP itu masuk kategori orang yang munafik jika yang disampaikan adalah janji manis gitu ya. Janji nanti begini, begini, kemudian tidak memenuhinya, maka boleh jadi kategori ini masuk kategori munafik. Betul. Nah apa pelajaran yang paling penting untuk kita? Jangan mudah berjanji jika tak bisa menepati. Jangan mudah bersumpah jika tidak amanah. Dan jangan mudah menyerahkan hatimu kepada orang yang belum halal untukmu. Itu poinnya. Maka sekarang saya ingin menguatkan ya. Boleh jadi ada di antara jamaah yang hari ini sedang sakit karena ditinggal pergi oleh kekasihnya misalnya. Ya. Pertama begini. Bersabarlah dengan keadaan itu. Boleh jadi orang yang pergi meninggalkanmu atau orang yang PHP kepadamu itu bukan orang yang terbaik untukmu. Allah sengaja mematahkan hatimu, bukan menghancurkan hatimu. Tapi Allah sedang menguatkanmu untuk berjumpa dengan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanmu. Tenang aja, santai aja. Laki-laki gak hanya dia gitu. Perempuan gak hanya dia. Laki-laki masih Ustadz Maulana kok ini. Di sini yang masih Jadi single. kuatkan hatimu, ayo move on ya. Ayo bergerak ke samping, ayo move up, bergerak ke atas. Apa maksudnya? Bergerak ke samping, lihat pandangan matamu. Begitu banyak orang di luar sana. Bukan hanya tentang dia yang pernah menyakitimu. Kemudian move up. Tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Minta sama Allah. Ya Rob, hatiku sakit. Iya. Tapi hamba percaya hatiku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Maksudnya apa? Biarkan Allah dengan skenarionya menghadirkan orang lain yang bisa menggantikan orang yang pergi meninggalkanmu itu. Maka percayalah ya, kamu gak sendirian gitu. La tahzan innallaha ma'ana. Maka disinilah kita belajar. Jamaah Islam itu indah. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin sakit hati, makin kecewa, makin lelah. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bagus sekali nasihatnya. Aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada sesuatu yang paling pahit aku rasakan kecuali saat aku berharap berlebihan kepada manusia. Maka yang sedang di PHP-in, ayo. Bangun. Belajarlah mengatakan kalimat ini. Bukan salah dia yang pergi meninggalkanmu. Tapi salah kamu yang terlalu berharap kepada dia yang pergi meninggalkanmu. Kitanya sih yang terlalu berharap sama dia. Udah tahu manusia itu kan begitu. Hati dan ucapannya mudah berubah. Maka ingat belajarlah untuk memantaskan diri sampai kemudian Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang sedang di PHP, bismillah, tegar, kuat, Allah bersama kita. Dan yang biasa PHP-in orang, hati-hati. Jangan mudah janji sama orang. Hati perempuan itu mudah tersakiti. Begitupun juga sebaliknya. Jangan mudah berjanji jika tidak bisa menepati. Masya Allah. Terima kasih banyak jazakallah khairan kasiran Ustadz Hilman. Nah sekarang